seorang pemabuk yang sangat ditakuti oleh kalangannya. Di kalangan orang-orang Basrah, tidak ada orang yang tidak mengenal Al-Qanabi. Dalam dunia malam, semua sangat hormat padanya. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab At-Tawabin menceritakan, suatu ketika Al-Qanabi mengadakan pesta miras besar-besaran di kediamannya. Berbagai jenis minuman telah disiapkan hingga miras yang paling enak dan paling mahal pun tersedia, demi memuaskan hasratnya dan teman-temannya. Setelah semua sudah siap, ia kemudian duduk santai di depan rumahnya dan mulai membuka botol pertama sambil menunggu koleganya datang. Baru saja 1 gelas dia minum, kemudian seseorang lewat bersama gerombolan di belakangnya. Qanabi sedikit heran karena merasa tidak pernah melihat orang tersebut. Semakin penasaran dia bertanya kepada teman sebelahnya, "Siapa orang itu?" "Ia adalah Syu'bah," jawab kawannya. "Siapa itu Syu'bah? Aku baru dengar nama itu," tanya Qanabi. "Ia adalah ahli hadis," jawab kawannya. Mendengar ahli hadis, dia terkaget, kemudian dia bangkit dari tempat duduknya. Botol miras di tangannya diletakkan dan segera menghampiri orang tersebut. "Sampaikan satu hadits dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Qanabi meminta. Tidak akan kusampaikan. Engkau bukanlah orang yang pantas mendengar hadis Rasulullah," jawab Syu'bah tegas. Semakin kesal dengan jawaban yang diberikan Syu'bah, Qanabi menghunus pedangnya dan mengarahkannya tepat di leher Syu'bah. Syu'bah terdiam dan takut. Para pengikutnya pun terdiam, tak berani melakukan apa-apa. "Sampaikan saja, tak perlu berbasa-basi, kalau tidak lehermu ini yang jadi gantinya," minta Qanabi. Tak punya pilihan lain, Imam Syu'bah kemudian menyampaikan satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau tidak punya rasa malu, berbuatlah sesuka hatimu." Pedang yang begitu angkuh mengancam nyawa Syu'bah itu terjatuh. Relung hati Qanabi yang selama ini kosong tak terisi, tiba-tiba begitu sesak membuncah, menghadirkan tetes air mata di pelupuk matanya, menghadirkan ingatan-ingatan akan begitu banyak dosa-dosa yang telah dia lakukan. Qanabi sangat paham malu yang disebut Imam Syu'bah dalam hadis tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah menyindir dirinya. Ia selama ini berbuat sesuatu sesuka hati, tak pernah merasa malu kepada Allah yang telah memberi semua dalam kehidupan ini. Dia pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Dia membuang semua minuman keras yang telah ia kumpulkan, tak peduli berapa biaya yang telah ia keluarkan untuk mempersiapkannya. Lantas ia menemui sang ibu dan menceritakan semua yang telah ia alami. Ia menumpahkan segala penyesalannya dan mengutarakan niatnya untuk merantau ke Madinah, untuk mengubah semua jalan hidupnya. Di sana ia ingin belajar kepada Imam Malik bin Anas. Sang ibu pun merestui. Sebelum pergi, ia berpesan kepada sang ibu agar memberitahu kepada kolega-koleganya yang akan datang bahwa pimpinan mereka kini telah memilih jalan yang lurus dan sedang berhijrah menuju kota Madinah. Qanabi benar-benar membuktikan komitmennya untuk berubah. Ia sangat serius dan tekun mengikuti kajian dari Imam Malik bin Anas. Bahkan ia menjadi salah satu murid terbaik dari Imam Malik. Setelah puas meneguk lautan ilmu dari Imam Malik, Al-Qanabi teringat seseorang yang telah merubah dirinya dahulu, yang telah membuatnya tersadar dan kembali kepada cahaya. Dialah Imam Syu'bah. Ia kemudian menuju kota Basrah untuk menemuinya. Namun sayang Imam Syu'bah terlebih dahulu meninggalkannya. Al-Qanabi kemudian fokus mengajar dan meriwayatkan hadis. Di antara murid-murid Al-Qanabi adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, dan masih banyak lagi. Kemudian Al-Qanabi wafat pada tahun 221 Hijriah.